Terima kasih Anda masih bersama kami. Vaksinasi booster tahap kedua tenaga kesehatan sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Barat hingga saat ini belum mulai dilakukan. Diduga terkendala kurangnya ketersediaan stok vaksin. Vaksinasi booster kedua tenaga kesehatan di 10 kabupaten kota se-NTB belum bisa dilakukan serentak karena kurangnya ketersediaan stok vaksin. Di NTB, dari 10 kabupaten kota, baru kota Mataram yang mulai melaksanakan vaksin booster tahap kedua untuk tenaga medis. Pendistribusian vaksin booster tahap kedua ke NTB masih lamban karena pemerintah pusat memprioritaskan pendistribusian vaksin ke daerah-daerah yang mengalami peningkatan jumlah kasus COVID-19. Stok ini kan diutamakan untuk nakes dan biasanya memang kalau ini didulukan yang di daerah yang masih tinggi. Yang tinggi itu kan sekarang Jawa, kita kan termasuk tidak terlalu tinggi. Bali aja minggu ini naik 2,4 kali dari minggu sebelumnya. Kalau kita kan enggak, kita masih datar-datar aja. Kita tinggi karena ada kasus haji itu jadi tinggi. Iya, itu ya. Itu yang bikin tinggi kita, kasus haji itu pelaku perjalanan. Jadi stok vaksin yang ada di pusat didulukan ke daerah-daerah itu. Dosis vaksin booster kedua tahap 2 bagi tenaga kesehatan diberikan sama seperti dosis booster pertama, yaitu 0,5 mili, dan jenis vaksin akan tergantung pada jenis vaksin sebelumnya yang didapat. Dari Mataram, Pinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Lombok Tengah. Vaksinasi ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Lombok Tengah terus digencarkan. Langkah ini untuk memutus mata rantai penyebaran PMK. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus gencar melakukan vaksinasi ternak sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku maupun yang sehat. Sesuai surat edaran dari pemerintah pusat, sapi yang pernah terpapar PMK dapat kembali divaksin setelah 4 bulan sembuh dari PMK. Vaksinasi ternak ini sebagai upaya untuk mencegah penyakit mulut dan kuku hewan ternak di sejumlah kecamatan diantaranya Praia Timur, Praia, Janapria, Kopang, dan Batu Kliang Utara. Sementara itu, vaksinasi di kecamatan lainnya di Lombok Tengah dijadwalkan 2 minggu yang akan datang setelah vaksinasi dari pusat datang. Itu belum semua kecamatan ya, baru Praia Timur, kemudian Janapria, Kopang, dan hari ini BKU. Kecamatan sisanya tunggu 2 minggu lagi, vaksinnya belum datang. Kalau yang pernah terkena PMK bisa nggak divaksin? Ya sudah, nanti kita sudah ada edarannya. Artinya kalau ternak sehat bisa, kemudian booster itu 1 bulan setelah vaksin itu sudah bisa dan untuk ternak-ternak yang sudah kena PMK sudah bisa divaksin. Untuk vaksin tahap pertama dan kedua, Pemda Lombok Tengah menargetkan 4.200 dosis vaksin untuk vaksinasi ternak yang sehat maupun yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak sesuai dengan kesepakatan awal, peminjaman uang di salah satu koperasi membengkak hingga 1 miliar lebih. Konsumen koperasi adukan persoalan ini ke BPSK Lombok Barat. Seorang nasabah koperasi, Tina Afrianti, melaporkan sengketa utang piutang ke Badan Perlindungan Konsumen Lombok Barat karena pinjamannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Setelah 8 tahun bersengketa terkait membengkaknya utang piutang ratusan juta menjadi 1 miliar lebih, utang piutang seorang nasabah melaporkan koperasi ke Badan Perlindungan Konsumen Lombok Barat karena tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak setelah 3 kali proses sidang. Pihak nasabah Tina Afrianti mengatakan, dari nominal 1,6 miliar disepakati pengembalian dana pinjaman sebesar 650 juta rupiah. Tidak sesuai lah dengan Kesepakatan gitu. Keuangan ya, artinya yang ditetapkan itu sangat merugikan pihak saya sebagai konsumen. Sehingga saya waktu itu merasa sangat dirugikan dan itu tidak sesuai lah dengan jumlah yang saya pinjam harus saya kembalikan. Sehingga saya melapor ke BPSK dan itu memediasi oleh BPSK sampai akhirnya terjadi kesepakatan yang tidak merugikan konsumen dan tidak merugikan pelaku usaha. Oh gitu. Berapa yang dipinjam? 220 juta menjadi tadinya menjadi 1 miliar 500 juta. Terus? Akhirnya dari kesepakatan itu saya tidak juga ingin merugikan pelaku usaha, maka bersepakatlah mengambil nilai 630 juta untuk menyelesaikan. Beserta dengan bunganya? Ya, hitungan inilah kita hitungan
tidak merugikan pelaku usaha dan tidak merugikan saya. Sementara BPSK Lombok Barat menegaskan sengketa utang piutang kedua belah pihak diselesaikan secara mediasi tanpa ada konsekuensi hukum pidana yang ditimbulkan. Penyelesaian sengketa ini melalui mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Alhamdulillah pelaku usaha dan konsumen sudah menyepakati dengan mediasi. 3 kali sidang pertama, sidang kedua diperdalam oleh majelis sehingga pada sidang ketiga terjadi satu kesepakatan yang mana konsumen dalam hal ini menerima kesepakatan yang diberikan oleh pelaku usaha terjadi di posisi pengembalian berjumlah 600 juta. Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat berdamai untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di iNews ETB.